Wang Dana? Ini cuma masalah kecil? Kita sudah kenal begitu lama? Lagi pula kita ini sebenarnya orang yang sama. Hei, aku bukan orang yang sama denganmu. Hanya demi menjaga grup Kingsan rongsokanmu itu, di sisimu bahkan tidak ada seorang pun wanita cantik. Jangan-jangan kamu lebih suka pria ya? Hahaha. Wang Dana, jangan tidak tahu malu. Aku memang mau begini kok. Jangan pikir aku benar-benar takut padamu. Kenapa ribut-ribut? Bocah ingusan, lihat saja siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Hentikan. Kalian ini dari kelas mana? Kalian mau cari gara-gara ya? Kamu tidak apa-apa. Hei, kalian tahu tidak ini siapa? Grup Kingsan, pernah dengar belum? Ini Kak Shan kami. Cepat pergi dari sini. Diam. Ibu Su, kenapa Anda ada di sini? Oh, Kak Shan ya? Sini, kamu ke sini. Kamu juga. Aduh, sakit Ibu Su. Waktu sekolah dulu kalian berdua tidak pernah akur. Sekarang sudah. Dewasa pun masih saling bersaing. Bawa banyak orang begini mau apa? Mau bergaya seperti kelompok kriminal? Mau berantem? Kekanak-kanakan sekali. Dengan keributan begini, bagaimana aku bisa berbisnis? Ibu Su, aku mau melapor. Kali ini dia yang cari masalah duluan. Berdiri tegak. Wang Dana? Di depan Ibu Su, jangan bicara sembarangan padaku ya. Loh, apa aku salah bicara? Jelas-jelas kamu yang... Oh, siapa yang tidak tahu kalau sejak sekolah kamu sudah suka? Kamu diam. Kamu? Masih mau bertengkar? Apa kalian pikir karena aku sekarang bukan guru kalian lagi, aku tidak bisa menghukum kalian? Wang Dana, percaya tidak kalau aku telepon ayahmu sekarang? Bukan begitu Ibu Su, aku. Ibu Su, waktu sekolah dulu Anda selalu membelanya. Bertahun-tahun sudah berlalu, Anda masih tetap saja. Diam. Baiklah, anggap saja hari ini aku sedang sial. Aku seharusnya tidak usah ke sini. Ibu Su, lain kali aku akan datang berkunjung. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lain. Hati-hati. Apa? Apa yang kamu lakukan? Semua ini gara-gara Wang Dana. Lain kali kita bertemu, aku pasti akan memberinya pelajaran. Sudahlah, aku tidak mau ikut campur urusan kalian. Lagi pula aku bukan guru kalian lagi. Benar juga. Ibu Su, kenapa Anda malah berjualan di pinggir jalan? Dulu Anda adalah guru teladan di sekolah kami. Memangnya kenapa? Apa jika aku berjualan, harus mendapatkan izin darimu? Bukan begitu maksudku. Kalian ramai sekali, jadi mau makan atau tidak? Kalau tidak, jangan mengganggu bisnisku. Oh, makan. Ibu Su, buatkan aku satu porsi nasi goreng sapi. Sana, cepat pergi. Kalau kamu mau makan cari meja dan duduklah. Untuk apa berdiri di sini? Sudah lama kita tidak bertemu. Aku kesini hanya untuk bertanya kabarmu belakangan ini. Kiu. Ini putriku, Kiu. Dulu saat kecil dia jatuh sakit. Ayahnya saat itu salah membelikan obat. Untunglah nyawanya masih tertolong. Hanya saja dia tidak bisa bicara lagi. Sangat manis, mirip sepertimu.
Di mana suamimu? Kenapa hanya kamu sendiri yang sibuk bekerja di sini? Bisnis yang lumayan juga ya. Semua tempat duduk terisi penuh. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Kita sudah bercerai. Suceng itu tempat yang kecil. Kamu pikir dengan membawa anak itu sembunyi di sini, aku tidak akan bisa menemukanmu? Apa kamu pikir karena kamu membawa anak itu bersembunyi di sini, aku tidak bisa menemukanmu? Apalagi yang ingin kamu lakukan? Pergi. Cucu tidak apa-apa, ibu ada di sini. Kita sudah bercerai? Sampai kapan kamu akan terus menggangguku? Ingin aku melepaskanmu? Kalau begitu berikan uangnya. Mana uangnya? Bekerja berhari-hari, tapi hasilnya hanya segini? Uangnya sudah kamu pakai untuk membayar utang? Apa kamu belum puas sebelum membuat kami berdua tiada? Ini masalah keluarga mereka? Kenapa kamu ikut campur? Semua kursi sudah penuh, lalu kamu bilang tidak punya uang? Kamu ingin merasakan sakit lagi, ya? Seorang pria sejati itu bicara, bukan memukul? Bukankah begitu ucapannya, Ibu Su? Siapa kamu? Dialah orang yang kamu temui secara diam-diam di luar sana, kan? Ternyata kamu memang tidak jujur. Ku beritahu ya, kalau tidak ada 300 sampai 500 ribu dolar hari ini, jangan harap hidupmu tenang. Jangan bicara sembarangan, dia adalah muridku. Murid? Omong kosong. Cara kosong. Lepaskan aku. Aku beritahu ya, kalau kamu tidak melepaskannya, aku akan menghajarmu habis-habisan, sampai tidak bisa dikenali lagi. Apa yang sedang kalian lakukan? Mau apa? Mau apa? Apa kalian pikir bisa merundungku hanya karena menang jumlah orang? Aku beritahu kamu, aku sudah menghubungi orang-orang pemerintah sebelum kesini. Kalau hari ini kamu berani melakukan sesuatu padaku, kamu juga tidak akan tenang. Membiarkan istrimu melunasi utangmu sendiri? Apakah kamu ini benar-benar laki-laki sejati? Ibu Su, bagaimana cara menanganinya? Biarkan dia pergi, aku tidak mau melihatnya lagi. Dengar itu, kalau belum pergi juga, akan kubuat kakimu lumpuh. Apa yang terjadi di sini? Kak petugas, wanita ini berjualan tanpa izin, dan dia juga menyewa pria ini untuk memukulku. Lihat saja ini. Apa Anda punya izin usahanya? Pak Petugas, kami adalah warga negara yang patuh pada hukum. Xiao Jiang, Bapak petugas, sini, mari kemari sebentar. Ini silakan dilihat. Ini surat-suratnya. belum pergi juga? Perlu aku membantumu pergi? Kamu. Lihat saja nanti. Sepertinya tanganmu yang ini juga sudah ingin dibuang. Sudah tidak apa-apa. Aku tidak menyangka hidup Anda begitu sulit selama bertahun-tahun ini. Seperti yang kamu lihat, lapak ini dan Kyuchu sekarang adalah seluruh hidupku. Maaf kalau terlihat memalukan di depanmu. Bagaimana mungkin? Setiap keluarga pasti punya kesulitan masing-masing. Bukankah kata-kata itu Anda yang mengajarkannya kepadaku? Jika kedepannya Anda mengalami kesulitan lagi, Anda bisa langsung mencariku. Oh iya. Bagaimana kalau kita bertukar kontak? Ini kartu namamu. Grosir bahan bangunan, Kak Wang. Ternyata Anda benar-benar tidak suka seledri. Kenapa kalian semua masih berdiri di sana? Kembali sana. Kak Wang, saya tunggu di sebelah sana ya. Aduh, anak ini memang. Terus-menerus begini bukanlah jalan keluar yang baik. Apalagi anak Anda masih sekecil ini. Tidakkah Anda berpikir untuk mencari tempat bersandar? Luo.
Kamu memanggilku apa? Apa-apaan kamu teriak begitu? Aku ini gurumu. Lagi pula, mengapa aku tidak bisa membesarkan Kyuchu sendirian? Kalau warung ini mulai sibuk, bagaimana kamu bisa punya waktu untuk mengasuhnya? Mengapa tidak bisa? Aku dan Kyuchu akan mengandalkan warung ini, dan tetap menjalani hidup dengan baik. Memiliki seseorang untuk diandalkan. Pastinya jauh lebih mudah daripada sendirian. Anda tidak perlu merasa salah ini. Bagaimana jika Anda mempertimbangkan saya? Pria tidak ada yang benar. Nasibku saja yang buruk bertemu bajingan seperti itu. Jika kamu terlibat denganku, entah masalah apa yang akan ikut menimpamu. Apa masalahnya? Jika Anda bersamaku, jika dia berani muncul lagi, Aku dan kamu berasal dari dunia yang berbeda. Terlebih lagi kamu adalah muridku. kenapa kalau murid? Berapa usiamu? Aku kelahiran 89. Aku kelahiran 96, kamu hanya 7 tahun lebih tua dariku. 7 tahun? Kyuchu saja sudah 8 tahun. Itu tidak mungkin. Lu Oyun, Apa yang kamu lakukan? Aku ini gurumu. Jaga sikapmu. Kamu juga bukan orang baik. siapa bilang? Aku menjalankan bisnis yang jujur. Kalau tidak percaya tanya saja pada mereka. Iya, benar. Aku sudah sering melihat orang seperti kalian. Penuh dengan omong kosong. Lu Oyun, aku benar-benar tidak membohongimu. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku pergi ke kuil Kixia untuk membuat permohonan. Hanya berharap setiap kali kita berpapasan di lorong nanti, Kamu bisa menatapku sedikit lebih lama. Hahaha. Bagaimana kamu bisa tahu? Bukankah ini surat cinta yang aku sita darimu dulu? Puisi, Wang Yue ini. Adalah saat itu, saat Dufu pertama kali gagal dalam ujian kenegaraan, ketika meninggalkan Chang'an, dan berkelana ke Qilu. Waktu itu Dufu baru berusia 24 tahun, setelah melewati. Serahkan. Serahkan. Selesai kelas, datanglah ke kantorku. Kenapa? Dulu kamu mengejar gadis di kelas, tapi tidak berhasil. Sekarang kamu menggunakan taktik yang sama padaku. Orang dewasa sedang bicara. Anak kecil jangan menguping. Berbicara sembarangan di depan anak-anak, pergi sana. Aku tidak mau melayani pembeli sepertimu. Jangan begitu dong. Aku bahkan belum makan nasi goreng sapinya. Baiklah. Lain kali aku pasti akan mencicipi nasi goreng sapi buatanmu. Ayo pergi. Mama, apakah paman menyukaimu? Xiao Jiang, apa menurutmu aku bukan orang baik? Mana mungkin? Bapak sekali lihat sudah jelas adalah orang yang sangat dermawan. Kawan-kawan, kalian setuju kan? Setuju? Mari, bicarakan masalah serius. Bapak silakan bicara. Jika aku menyerahkan grup Qingshan kepadamu, bagaimana menurutmu? Kiu, bantu ibu merapikan botol air itu ya. Kiu, apa yang kamu lakukan? Lepaskan Kiu. Berhenti. Jika kamu masih ingin melihat Q,
serahkan uangnya padaku. Uangnya? Ini semua uang yang kupunya. Tolong lepaskan Kyuchu dulu. Hanya segini uangmu? Apa kamu sedang meremehkanku? Jangan. Aku mohon. Lepaskan Kyuchu. Kyuchu itu juga putrimu sendiri. Bukankah kamu punya pria simpanan di luar sana? Minta padanya $300.000. Jika besok aku tidak melihat uangnya, jangan harap bisa melihat Kyukyu selamanya. Kyuchu. Kyukyu. Kyukyu. Halo. Qingxian. Kyuchu. Kyuchu telah dibawa pergi oleh Zhao Changming. Jangan khawatir, bicaralah pelan-pelan. Zhao Changming? Dia membawa pergi Kyuchu. Dia bilang jika tidak ada $300.000, aku tidak akan pernah bisa melihat Kyuchu lagi. Pergi. Beritahu saudara-saudara. Bahkan jika kalian harus menggeledah setiap sudut Sucheng, kalian harus menemukan Zhao Changming untukku. Siap, bos. Jika sesuatu terjadi pada Kyukyu, aku juga tidak sanggup untuk terus ada. Tenanglah. Aku pasti akan membawa Kyukyu kembali. Kak Besar, sudah ketemu. Ayo pergi. Begitu uang ini didapat, aku akan kembali berkuasa lagi. Berhenti menangis. Sama saja seperti ibumu, benar-benar pembawa sial. Kyuchu. Kyuchu. Sudah tidak apa-apa, ibu sudah di sini. Suloyun, dasar kamu wanita tak tahu malu. Beraninya kamu menjebakku. Apakah kamu ini masih pantas disebut laki-laki? Ini urusan rumah tanggaku sendiri. Kamu orang asing. Apa hakmu ikut campur? Kamu pikir kamu siapa? Kita sudah bercerai. Sekali kamu masuk ke pintu keluarga-keluarga Zhao, meski sudah cerai pun kamu tetap milik keluarga Zhao. Aku beritahu kamu, aku. Ini adalah yang terakhir kalinya. Jika kamu berani mengganggu ibu dan anak ini lagi, aku akan membuatmu menyesal karena telah lahir ke dunia ini. Pergi. Jangan pikir aku takut karena kalian menang jumlah. Berikan uangnya padaku. Uang? Seharusnya kamu bersyukur. Kyukyu baik-baik saja. Jika tidak, kamu sekarang pasti sudah tiada. Wanita tidak tahu malu. Kamu sudah mulai hebat ya, beraninya memelihara simpanan untuk melawanku. Aku. Jika bicaramu masih tidak sopan juga, aku akan membuatmu tidak bisa bicara lagi. Jika kalian ingin menghabisiku, maka jangan harap ada yang bisa hidup tenang. Mentang-mentang menang jumlah kamu mau menindasku, ha? Lepaskan aku. Turunlah. Lain kali, tebas saja di sini. Tanganmu berdarah. Tidak apa-apa. Kak Besar, dia harus diapakan? Beri dia perhitungan telak. Ini melanggar hukum. Jika kamu sampai masuk penjara, bagaimana nasibku dan Kyuchu? Kamu dan Kyukyu. Mengingat wajah Lu Oyun. Aku ampuni kamu sekali lagi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi setelah ini. Bagaimana kalau aku saja yang melakukannya? Lenganmu kan sedang terluka. Tidak apa-apa. Mulai sekarang, kamu dan Kyukyu akan menjadi tanggung jawabku untuk menjaganya. Apa yang kamu bicarakan? Siapa juga yang minta kamu jaga? Bukankah tadi kamu yang bilang? Bagaimana kalau mampir ke atas dulu? Tempatnya tidak terlalu besar, kamu duduklah dulu.
Kamu masih tahu rasa sakit, ya? Jika besok berkelahi lagi, aku akan memanggil orang tuamu ke sekolah. Ada apa? Tidak apa-apa. Aku hanya ingat saat masih sekolah dulu, kamu membalut lukaku. Sambil mengomeliku. Sudah sebesar ini, tapi masih saja tidak bersikap dewasa. Tapi, hari ini, terima kasih, ya. Hanya luka kecil. Kalau kamu sungguh ingin berterima kasih, serahkan saja dirimu padaku. Anak kita ada di sini. Jangan bicara sembarangan. Mama bilang, kalau terluka, makan sebutir permen. Jika mulut terasa manis, maka badannya tidak akan sakit lagi. Kalau begitu kedepannya kamu jangan terlalu nakal, supaya tidak terluka lagi. Mama bilang, Papa selalu memukul. Mama, Qiu-Qiu, sudah waktunya kamu tidur. Jangan bicara yang bukan-bukan, Paman sudah punya tempat untuk tidur. Luoyun, tenang saja. Kedepannya karena ada aku tidak akan membiarkanmu dan Qiu-Qiu hidup menderita lagi. Qiu-Qiu masih ada di dalam. Tapi, hari ini aku benar-benar berterima kasih padamu. Setelah bertahun-tahun lamanya, kamu adalah satu-satunya orang yang begitu baik padaku dan Qiu-Qiu. Aku tulus padamu. Aku tahu kok. Hanya saja, Aku mengerti kekhawatiranmu. Aku akan memperlakukan Qiu-Qiu seperti anak kandungku sendiri. jujur saja, dengan identitasmu yang seperti ini, tidak mungkin aku bisa bersamamu. Setiap hari kamu menjalani hidup yang penuh bahaya. Jika suatu hari sesuatu terjadi. Aku mengerti. Di antara kita, terlalu banyak perbedaan. Ada apa? Kenapa Paman Wang belum datang hari ini? Paman Wang akan segera sampai. Kenapa kamu datang lagi? Apalagi yang kamu mau? Apa yang ku mau? Aku malas banyak bicara denganmu. Serahkan uangnya, dan aku akan segera pergi. Aku tidak punya uang lagi. Tidak punya uang ya? Hancurkan semua dagangan ini. Hei, Bukankah kamu hanya mengandalkan pria simpanan itu? Di mana dia? Biar ku kasih tahu ya. Sampai aku tiada sekalipun, kalau tidak, seumur hidupmu jangan harap bisa lepas dariku. Jangan sentuh dia. Cuy. Jalan. Kalian pasti belum melihatnya. Saat aku menghayunkan tongkat itu sekali saja, wanita itu kakinya langsung lemas. Ayo, ayo, ayo. Minum lagi? Minum lagi satu gelas? Aku pikir setelah aku bercerai dan membawa Qiu-Qiu pergi dari sisinya, aku hanya ingin menjalani hidup yang tenang. Mengapa kalian tidak memberiku jalan keluar sedikit pun? Xiao Jiang. Tolong jaga baik-baik mereka berdua, ibu dan anak itu. Siapa itu? Berani-beraninya mengetuk pintuku? Mau cari mati ya?
Siapa kamu? Dia inilah pria simpanan, yang dicari wanita tak tahu malu itu di belakangku selama ini. Hari ini, jangan harap satupun dari kalian bisa kabur. Tunggu apa lagi kalian? Mau menunggu dia meledakkan kita semua? Serang dia. Bukankah kamu sendiri yang bilang? Kecuali kamu tiada, maka kamu akan mengusik ibu dan anak itu selamanya. Pada akhirnya, bukankah semua ini demi wanita sampah itu? Cuy, ayo, habisi aku. Cepat buat perhitungan denganku. Tapi kamu pun akan membusuk di penjara. Kita lihat saja bagaimana kalian bisa bersatu nanti. Kalau kamu tidak menghabisiku hari ini, lihat saja nanti bagaimana caraku membalasnya. Mengapa dia terus mengusik hidupku tanpa henti? Mengapa? Apa yang ingin kamu lakukan? Ruangan ini penuh dengan gas LPG. Kamu gila? Apa maumu? Kamu. Luo Yun, jaga dirimu baik-baik. Hei, kamu benar-benar sudah gila. Gadis kecil yang manis itu, tadi meneleponmu. Apakah kamu sama sekali tidak ingin tahu apa yang ingin dia katakan padamu? Aku salah. Aku berjanji ke depannya. Tidak akan pernah lagi mengganggu ibu dan anak itu. Tidak masalah jika aku tiada. Tapi jika kamu juga tiada, mereka akan menjadi janda dan anak yatim. Siapa yang akan menjaga mereka nanti? Halo? Apa maksud perkataanmu barusan? Apa yang akan kamu lakukan? Tenang saja. Aku akan segera kembali sebentar lagi. Kak besar, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Lu Oyun? Iya, ini semua salahku. Aku tidak seharusnya punya niat jahat pada Kyuchu, dan lebih tidak seharusnya menghancurkan kedaimu. Luo Yun, cobalah kamu lihat kembali kenangan saat kita pernah menjadi suami istri dulu. Maafkanlah aku. Ternyata kamu masih ingat kalau kalian dulu suami istri. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Pergi sana. Baik. Aku segera pergi. Aku berjanji ke depannya tidak akan pernah lagi muncul di hadapan kalian. Tidak apa-apa. Ibu hanya merasa bahagia. Terima kasih banyak. Ini sudah sewajarnya kulakukan. Xiao Jiang, bawa saudara-saudara untuk mundur. Beberapa hari lagi, aku akan mentraktir kalian minum. Apa yang Kak besar katakan tadi? Sudah sewajarnya bagi saudara-saudara untuk membantumu, bukan? Aku sudah bilang padamu, mulai sekarang, grup Qingshan akan dipercayakan ke tanganmu. Kak besar, aku... Aku sudah membulatkan tekad. Tak perlu banyak bicara lagi. Kak besar, kalau begitu aku pergi dulu. Jika butuh sesuatu di kemudian hari, panggil saja saya.
Kenapa Xiao Jiang pergi? Aku sudah tidak ada hubungan lagi dengan mereka. Apa maksudmu? Karena kamu bilang kamu tidak bisa menerima identitasku, maka aku akan memulai dari awal. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah terlibat dengan mereka lagi. Bos, minta nasi goreng 2 porsi. Baiklah, Aku akan pergi membantu. Nasi goreng Anda akan segera siap. Ayo, minum air dulu. Wah, bos, anak muda ini wajahnya terasa asing. Mungkinkah dia pacar barumu? Laupan, apa yang kau bicarakan? Dia itu mahasiswaku, dia datang untuk membantu. Pasangan teliti ya. Nanti aku beri kamu 1 botol minuman gratis. Lagi pula aku sedang tidak ada kesibukan akhir-akhir ini. Biarkan aku membantumu di sini. Kamu tidak akan mengusirku juga, kan? QQ, apakah kamu senang aku di sini? Iya, Sepertinya dompetku hilang. Bagaimana kalau aku kembali untuk mencarinya? Mungkin jatuh di jalan tadi. Kalau begitu cepatlah pergi. Kamu sibuklah dulu. Kenapa kamu kembali lagi? Kak besar, orang-orang dari grup bilang, Wang Dana membawa orang untuk membuat perhitungan. Karena sekarang Anda tidak ada di sana, grup Qingshan tidak akan bisa bertahan lagi di Sucheng. Wang Dana berani mencari masalah dengan grup Qingshan? Maksudmu? Menyuruhku untuk turun tangan? Kakak, saat kamu masih ada, grup Qingshan selalu bersatu hati. Sekarang setelah kamu pergi, saudara-saudara yang lain tidak ada yang mau tunduk padaku? Bocah-bocah ini sama sekali tidak memasukkan perkataanku ke dalam hati mereka. Kak, aku memohon padamu bantu aku sekali ini saja. Aku tidak bisa hanya diam melihat grup Qingshan milikmu hancur begitu saja. Xiao Jiang, aku sekarang sudah bukan anggota grup Qingshan lagi. Masalah ini, cari caramu sendiri untuk menyelesaikannya. Kak. Lu Oyun, Apa dompetmu sudah ketemu? ya? Sudah ketemu? Kamu tenang saja. Urusan yang dia katakan tadi, aku tidak akan ikut campur sama sekali. Ini urusanmu sendiri, tidak perlu mengatakannya padaku. Bos, pesan 1 porsi lagi. Oh, baiklah. Wah, pasti sangat lelah berdiri seharian. Tidak lelah kok. Jujur saja, bisnis ini cukup ramai juga. Hapus keringatmu, lalu pulanglah lebih awal untuk istirahat. Kenapa kamu mengusirku sekarang? Bahkan jatah makan pun kamu tidak memberiku 1 porsi? Angkatlah teleponnya. Halo, Kak, cepatlah kemari. Wang Dana sedang berada di Jalan Tongfu, membawa orang untuk mengepung kami. Telepon dari Xiao Jiang lagi? ya, benar. Dia bilang, ada barangku yang tertinggal. Kalau begitu pergilah ambil dulu. Baiklah, aku pergi dulu ya. Hehe, tanpa Wang Qingshan, grup Qingshan kalian hanyalah sekumpulan sampah tak berguna. Hahaha, nanti kalau bertemu aku di Sucheng, kalian semua harus memanggilku Tuan Besar, dengar tidak? Sialan, kamu cari masalah ya? Beraninya kamu menyentuh orang-orang dari grup Qingshanku. Wang Qingshan, kudengar demi seorang wanita, kamu melepaskan seluruh grup? Grup Qingshan adalah sesuatu yang aku bangun dengan tanganku sendiri. Bahkan jika kamu sudah tiada, grup Qingshan tidak akan pernah hancur. Takut apa sih? Dia cuma sendirian. Kalian pergi sekarang juga.
Dan aku akan menganggap hari ini tidak pernah terjadi apa-apa. Jika tidak, selama aku masih bernapas, aku akan membawa saudara-saudara dari grup King Shan untuk melawanku sampai akhir. Hingga tuntas. Kamu? Baik, Wang Qingsan, jangan mengira aku takut padamu. Suceng itu sempit. Kita lihat saja nanti. Pergi. Sampah-sampah dari grup Helian ini sungguh keterlaluan. Kak Besar, grup King Shan tidak bisa tanpamu? Luo Yun. Luo Yun, dengarkan penjelasanku. Hubungan kita ini sebenarnya tidak ada apa-apa. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun padaku. Luo Yun. Jangan ikuti aku lagi. Kak Besar, sekali saudara, selamanya tetap saudara. Kamu adalah hidup kami. Baginya mungkin kamu bukan siapa-siapa, tapi bagiku, kamu adalah tumpuan kami. Kak Besar, Luo Yun? Luo Yun. Aku sungguh ingin bertobat dari masa laluku dan memulai awal yang baru bersamamu. Hanya saja aku tidak bisa membiarkan begitu saja saat melihat mereka ditindas. Bukankah itu orang suruhannya grup King Shan, sampah itu? Benar? Itu dia. Aku mengerti. Apapun masalahnya kita bicarakan besok saja. Dialah yang menghancurkan grup Sanlian kita, dan sekarang malah di sini sedang bermesraan dengan seorang wanita. Bukankah wanita itu yang berjualan di perempatan jalan depan itu? Beraninya mereka berdua bersama. Sampai ini, dia membawa orang untuk menghancurkan grup kita. Mari kita buat dia tahu. Apa itu balasan yang setimpal? Hahaha. Bos, Beri kami satu porsi mie goreng. Baiklah. Mari, mie goreng Anda akan segera siap. Tuan-tuan berdua, jangan terburu-buru, minumlah air dulu. Kalian berdua, sepertinya kita pernah bertemu sebelumnya. Siapa yang merasa kenal denganmu? Hah, pergi sana. Saudaraku, apa kau sedang marah besar? Emosimu meluap-luap sekali. Qingshan? Kemarilah dan bantu aku antarkan makanan ini ke meja nomor 1. Baik, Jangan membuat keributan di tempatku. Dia hanya bicara sedikit, masa kau tidak tahan? Cepat pergi. oh. Silakan. Ini mie goreng Anda. Selamat menikmati. Kiu-kiu. jangan mendekat. Hei, Jangan berani mendekat. jangan gegabah. Teman-teman, ada apa-apa bisa dibicarakan baik-baik. Aku tidak tahu apa kesalahanku pada kalian berdua. Anak ini tidak bersalah. Aku mohon lepaskan anakku dulu. Kalian orang-orang grup Sanlian? Kamu mengetahuinya? Kelompok Sanlian kalian sudah habis? Apa yang ingin kalian lakukan? Masih berani-beraninya membahas itu. Grup Sanlian hancur. Itu semua gara-gara kamu. Itu jelas karena kesalahan kalian sendiri. Kalian grup Sanlian di Sucheng telah berkuasa selama bertahun-tahun, tapi selalu saja melakukan pekerjaan kotor. Omong kosong. Kita ini sama-sama rendahan. Kenapa kamu berlagak sok suci? Ini urusan kalian berdua. Bisakah lepaskan putriku dulu? Putrimu? Hei, jika ada masalah hadapi aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Omong kosong.
Lepaskan dia sekarang juga. Aku bisa anggap semua ini tidak pernah terjadi. Atau kalau tidak, Kamu jangan mendekat. QQ. QQ. aku katakan sekali lagi, San Lian sudah tidak ada. Grup Qingshan sudah bukan lagi tanggung jawabku. Jika masih ada yang ingin balas dendam padaku, tolong sampaikan sepatah kata pada mereka. Jika ada masalah apapun, hadapilah aku. Jangan sentuh orang-orang di sekitarku. Wang Qingshan, kamu pikir setelah meninggalkan grup Qingshan, segala perbuatanmu di masa lalu sudah tidak ada sangkut pautnya denganmu lagi? Biar ku beritahu ya, apa yang kamu perbuat di Suceng, semuanya akan menerima balasan yang setimpal. Hahaha. Aku akan menunggu hari itu datang. Ayo pergi. Apakah QQ baik-baik saja? QQ. Ayo kita pergi. Luo Yun? Maafkan aku. Hari ini adalah kesalahanku. Aku, Pergilah. Tempatku ini hanyalah tempat kecil, tidak akan sanggup menampung orang besar sepertimu. Wang Qingshan. Jika sebelumnya ada hal yang membuatmu salah paham, anggap saja semua itu tidak pernah terjadi. tapi sebelumnya, Itu karena kamu sedang terluka. Kamu juga pernah menjadi muridku? Dan kamu pun pernah membantuku mencari QQ. tapi kita kan sudah membuat janji sebelumnya. Itu dulu. Aku sudah mengatakannya berulang kali. Kita berdua tidak mungkin bersama. Luo Yun, Aku tidak ingin lagi menjalani hidup yang penuh dengan kecemasan. Ya, di hari biasa kamu dipuja oleh semua orang. Punya begitu banyak saudara yang melindungimu. Lalu bagaimana denganku? Bagaimana dengan QQ? Musuhmu tersebar di seluruh wilayah Suceng. Aku bisa saja tidak peduli. Tapi QQ-ku baru berusia 8 tahun. aku bisa mengirim orang untuk melindungi kalian. Aku bahkan bisa mengumumkannya ke seluruh penjuru Suceng. Seluruh wilayah Suceng? Apa gunanya itu semua? Orang-orang seperti kalian? Bukankah sudah terlalu banyak penjahat yang berbahaya? Jika suatu hari nanti QQ benar-benar dalam bahaya, apa yang bisa kamu lakukan? Pergi membuat perhitungan dengan mereka semua. Demi membalas dendam QQ? Sekali menjadi saudara, maka selamanya tetap akan menjadi saudara. Wang Qingshan, hubungan kita cukup sampai di sini. Aku minta tolong padamu. Umumkan ke seluruh penjuru Suceng bahwa aku, Su Luo Yun, tidak memiliki hubungan apapun denganmu. Jika kamu benar-benar menyukaiku, maka tolonglah, jangan libatkan kami berdua dalam masalahmu lagi. Kak Besar, akhirnya kamu kembali. 3 hari lagi akan diadakan konferensi dunia persilatan. Saat itu, Kak Besar, kamu Katakanlah, 3 hari lagi adalah konferensi dunia persilatan. Asal kita bisa mengalahkan pihak grup Helian, seluruh industri milik Suceng akan menjadi milik kita sepenuhnya. Kak Besar, ada apa denganmu? Menyatukan seluruh Suceng, bukankah itu tujuanmu? Sekarang tinggal langkah terakhir. Mengapa kamu? Xiao Jiang. Sudah berapa lama kamu mengikutiku? Kak Besar, 7 tahun. 7 tahun yang lalu, Anda menyelamatkan saya dari orang-orang grup Helian. Saat itu pula, saya bersumpah akan mengikutimu seumur hidupku. Ternyata sudah berlalu begitu lama. Dulu Anda melawan 10 orang sendirian, dan nama Anda langsung melegenda. Tanpamu, tidak akan ada grup Qingshan yang sekarang. Kak Besar, Anda sebenarnya kenapa? Kemarilah. Duduklah. Kak Besar, ini adalah kursi Anda, saya tidak boleh duduk. Saya... Xiao Jiang, mulai sekarang grup Qingshan akan kuserahkan kepadamu. Mulai sekarang grup Qingshan, Akeus, akan kuserahkan padamu. Nanti aku akan memanggil semua saudara ke dalam, dan menjelaskan semuanya kepada mereka. Aku berharap grup Qingshan nantinya di tanganmu bisa meraih kesuksesan besar.
Kak besar, aku. Kak besar, sekali saudara tetap saudara, selamanya akan tetap menjadi saudara. Apa yang kau lakukan ini? Hari-hari penuh kekerasan seperti ini, aku sudah merasa cukup semenjak aku bertemu kakak iparmu. Sejak bertemu dengannya, aku berniat untuk berhenti. Orang-orang seperti kita ini selalu akan memberikan banyak masalah bagi orang di sekitar kita. Kak besar, apakah kau lupa apa yang pernah kau katakan padaku dulu? Aku dulu bilang akan membawa kalian semua untuk menguasai seluruh Suceng, agar kita tidak perlu lagi hidup di bawah tekanan orang lain. Suatu hari nanti, aku akan membuat semua orang memandang tinggi kita. Dulu, kaulah yang telah menyelamatkanku. Bisa dibilang tanpa dirimu, aku tidak akan seperti sekarang, dan kau juga yang membawaku ke jalan ini. Jika kau pergi, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana dengan semua saudara kita di grup King Shan ini? Kak besar, tolong bertahanlah. Saudara-saudaramu membutuhkanmu. Kak besar, tolong bertahanlah. Kak besar, tetaplah tinggal di sini. Kak besar, pada acara konferensi Jianghu 3 hari lagi, jika tidak ada kamu, grup King Shan kita tidak akan pernah punya hari esok yang cerah lagi. Selama bertahun-tahun ini, kita telah merebut wilayah yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam Suceng, entah ada berapa banyak mata yang sedang mengincar kita secara diam-diam. Kak besar, kalau kamu pergi, saudara-saudara kita di grup King Shan, masalahnya tidak hanya sekadar menjadi gelandangan saja. Saat musuh-musuh lama itu menyerang balik, aku takut kita semua akan habis tanpa sisa, Kak besar. Grup Qingshan adalah organisasi yang kudirikan sendiri. Kalian semua adalah orang-orang yang sudah kenyang makan asam garam kehidupan. Jika cobaan sekecil ini saja tidak sanggup kalian hadapi, maka grup Qingshan sudah tidak ada lagi gunanya untuk dipertahankan. Kak besar, Sudahlah, perkataan lainnya sudah tidak ingin kucapkan lagi. Setelah aku pergi, Xiao Jiang yang akan menggantikan posisiku. Pada konferensi Jianghu 3 hari lagi, kalian andalkan saja kemampuan masing-masing. Mulai sekarang, grup Qingshan tidak ada hubungannya lagi denganku sama sekali. Kak besar, Aku hanya ingin menjalani hidup sebagai orang biasa. Saudara-saudaraku sekalian, aku harap kalian merelakannya. Apakah Kak Besar benar-benar sudah tidak mempedulikan kita? Kakak Jiang, lalu kita, apa yang harus kita lakukan? mulai hari ini, Wang Qingshan dan grup Qingshanku tidak akan ada hubungannya lagi sedikit pun. Karena kamu sudah tidak peduli lagi pada persaudaraan kita. Untuk apa kamu kemari? Bukankah sudah kukatakan, di antara kita? Aku diusir oleh grup Qingshan. Sekarang aku tidak punya tempat tinggal. Aku hanya bisa datang ke sini untuk sekadar makan. Kamu tidak akan mengusirku juga, kan? Mereka mengusirmu? Jadi maksudmu, kamu tidak akan peduli lagi pada mereka? Benar? Mulai sekarang, biarkan mereka menempuh jalan mereka sendiri, dan aku akan menempuh jalanku sendiri. Sangat jarang bisa merasakan hari-hari yang tenang. Lu Oyun? Mau kemana kamu? Aku sudah sampai seperti ini. Aku akan mengambilkan sebotol air untukmu. Hei, kawan-kawan sekalian, kalian lihatlah apa yang ingin kalian makan. Kedai ini milik kalian? Benar-benar, Anda semua ini adalah... Tempat ini adalah wilayah kekuasaan grup Qingshan. Beraninya kalian membuka kedai di sini? Apa kalian sudah membayar uang keamanan? Apa katamu? Kenapa? Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Aku bilang, ini adalah wilayah grup Qingshan. Jika kalian ingin berbisnis di sini,
turuti aku dan bayar uang keamanan, atau siapa yang akan melindungimu kalau terjadi sesuatu. Kenapa aku tidak tahu? Kalau grup Qingshan punya aturan soal memungut uang keamanan. Kalian pengikut siapa? Apa kalian tahu siapa saya? Aku tidak peduli siapapun kamu. Tahu Jiang He dari grup Qingshan tidak? Dia adalah kakak besarku. Tidak mau bayar uang keamanan. Ayo, ikut aku ke grup Qingshan dan cari kakak besarku. Kami bayar, kami akan bayar. Katakan, berapa banyak yang harus dibayar? Nah, begini baru benar. Kalau tidak punya kemampuan, sembunyi saja di belakang wanita. Jangan sepanjang hari berpura-pura hebat. Ingin menakuti siapa? Hah? Mas ini, berapa jumlah yang harus kami bayar? Cuma segini? Kalian menganggap aku pengemis? Jangan keterlaluan. Kenapa? Kamu mau cari masalah? Tidak sama sekali. Hanya saja, bukankah Anda harus menyebutkan angkanya? Lihatlah betapa patuhnya istrimu. Kalau sudah begitu, kami juga tidak akan minta terlalu banyak. 5.000? Di mana aku bisa mencari uang sebanyak itu untuk kalian? Apa 5.000? 50.000 dolar. Apa? 50.000 dolar? Apakah grup Qingshan ini sudah tidak punya aturan lagi? Aku rasa kau ingin membuat perhitungan, ya? Memangnya kau pikir kau siapa? Saat kami di grup Qingshan menjalankan urusan, memangnya kami perlu memedulikan pendapatmu? Sialan, pengecut begini masih mau ikut denganku? Sudahlah, lupakan saja. Aku akan mencari cara untuk mengumpulkan uangnya. Aku pasti masih bisa mengumpulkannya. Uang ini adalah uang yang kamu hasilkan dengan susah payah. Kenapa harus memberikannya cuma-cuma kepada mereka? Karena kamu sudah tidak punya hubungan dengan mereka. Sebaiknya jangan lagi terlibat dengan mereka. Anggap saja uang ini untuk membeli ketenangan. Aku tidak bisa hanya diam saja melihat grup Qingshan jatuh terpuruk seperti ini. Grup Qingshan tidak pernah sekalipun merugikan rakyat kecil. Aku ingin lihat, apa yang sebenarnya dilakukan Xiao Jiang ini? Apa dia pikir sudah tidak ada hukum lagi? Apa kau ingin aku buat perhitungan? Beraninya memanggil namaku begitu saja. Aku beritahu kamu. Di tempat suceng ini, aturanku di grup Qingshan adalah hukum. Sekarang segera berlutut, lalu sujudlah padaku beberapa kali. Mungkin aku masih bisa memaafkanmu. Kalau tidak, aku akan suruh mereka menghancurkan lapak ini. Tutup mulutmu. Berani sekali kau berbicara seperti itu kepada kakakku. Berani sekali kamu bicara begitu pada kakak tertuaku? Bos, bukankah Anda yang menyuruhku? Xiao Jiang, apa katanya? Apa kamu tahu siapa dia? Dia adalah pemimpin dari grup Qingshan. Beraninya kamu memakai namaku dan pamer kekuasaan di depannya? Cepat pergi dari sini. Bos, saya minta maaf. Bawahan saya tidak tahu aturan, sehingga menyinggung Anda dan kakak ipar. Cukup. Aku saat ini bukan lagi bagian dari grup Qingshan, jadi kamu tidak perlu memanggilku bos. Apa maksud perkataanmu? Selama kamu adalah bosku walau hanya 1 hari, maka selamanya kamu akan tetap jadi bosku? Bahkan jika kamu meninggalkan grup Qingshan, hanya dengan 1 kata darimu, seluruh jajaran grup Qingshan akan tetap bersedia berkorban segalanya untukmu, dan tidak akan pernah mundur. Xiao Jiang, boleh juga. Sepertinya, meskipun aku tidak menyerahkan grup Qingshan kepadamu, cepat atau lambat grup ini pasti akan jatuh ke tanganmu juga. Bos, apa maksud Anda dengan ini? Kenapa saya tidak mengerti? Sudahlah, berhenti berpura-pura. Kamu berani bersumpah kalau orang-orang tadi bukan suruhanmu? Aku sudah menduga, hal itu tidak bisa lolos dari penglihatanmu. Jangan khawatir. Xiao Jiang, aku mau bertanya padamu, sejak kapan grup Qingshan mulai menarik uang perlindungan? Sekali tarik 50.000 dolar? Ini kamu lakukan karena aku, kan? Bukannya kamu tidak tahu? Konferensi Jianghu akan segera diadakan. Jika kita tidak mengumpulkan dana untuk memperkuat diri, dengan apa kita akan melawan faksi lain? Sepertinya, semua perkataan yang aku ucapkan telah kamu lupakan. Kak, asalkan kamu mau kembali, kami semua akan mendengarkanmu. Grup Qingshan akan tetap menjadi grup Qingshan yang dulu. Benar saja, ini memang karenaku. Xiao Jiang, apa kamu masih menganggapku sebagai kakak? Sudah aku katakan, sekali kamu jadi kakakku, selamanya akan tetap jadi kakakku. Baiklah kalau begitu, dengarkan perkataanku, bawalah saudara-saudara yang lain pulang. Bagaimana rupa grup Qingshan yang dulu? Kedepannya juga harus tetap seperti itu. Tapi karena kamu sudah tiada di sana, jika grup Qingshan tidak melakukan perubahan, lambat laun kita akan dilahap oleh para sampah itu. Tanpa dirimu, cepat atau lambat kita semua akan hancur. Grup Qingshan itu tidak hanya bergantung padaku seorang saja. Saudara sekalian, kalian semua adalah bagian dari grup Qingshan. Aku percaya, kalian semua bisa berjuang demi grup ini. Xiao Jiang, kehidupan seperti ini sudah tidak ingin aku jalani lagi. Cukup, aku mengerti. Wanita telah membuatmu menjadi lemah. Kamu jadi takut. Mulai hari ini, aku tidak punya kakak sepertimu lagi. Pergi.
Lebih baik hubungan ini putus. Setidaknya dengan begitu tak akan ada lagi harapan kosong. Jika sudah tidak bisa bertahan, kita bisa pindah ke tempat lain, menjauh dari tempat penuh masalah ini, dan hidup dengan tenang. Sekali saudara, selamanya tetap saudara? Kakak, sekali kita menjadi saudara, maka selamanya akan begitu. Luo Yun, 3 hari, beri aku waktu 3 hari. Setelah 3 hari, aku pasti akan membawamu dan QQ pergi, kita akan memulai lembaran baru, dan menjalani kehidupan yang kita impikan. 3 hari? Apa yang ingin kamu lakukan? Akulah yang membawa Xiao Jiang ke jalan ini. Jika sesuatu yang buruk terjadi padanya, aku tidak akan tenang. Tapi saat ini kamu hanya sendirian. Sebelumnya aku memang sendirian, tapi kedepannya, aku memilikimu dan QQ. Aku dan Ciu akan menunggumu kembali. Setelah kamu menyelesaikan semua urusan di sini, kita akan meninggalkan Sucheng, dan saat itu kita akan bersama kembali. Tunggu aku. Beberapa tahun terakhir ini, kekuatan grup King Sun semakin besar. Dan aku rasa ke depannya, kita tidak perlu mengadakan pertemuan Jiang Hu lagi. Mulai sekarang kita dengarkan saja perkataan grup King Sun sebagai satu-satunya keputusan, kan? Memangnya ada cara lain? Pihak grup King Sun itu punya banyak orang dan sangat berkuasa. Lalu Wang King Sun itu 2 tahun belakangan ini telah merampas begitu banyak wilayah kita. Tapi kamu bahkan tidak berani berkata tidak sama sekali. Hehehe. Sepertinya kalian berdua ada yang belum tahu. Wang King Sun saat ini demi seorang wanita sudah pergi meninggalkan grup King Sun. Apa yang kamu katakan itu benar? Tunggu sampai grup King Sun datang. Setelah melihatnya kita akan tahu, kan? Wah, grup King Sun sudah datang. Kenapa bos kalian tidak datang? Hari ini saya yang mengurus semuanya. Kamu yang mengurusnya? Kamu tidak pantas. Jika grup King Sun kalian ingin berpartisipasi dalam pertemuan Jiang Hu hari ini, maka suruh berandalan Wang King Sun itu untuk menemuiku. Kamu bilang aku tidak cukup kualifikasi? Sudahkah kamu bertanya pada saudara-saudara kami di grup Qingshan? Kenapa? Apa kamu ingin adu banyak orang ya? Hah? Apakah grup King Sun kalian mampu menandingi ketiga grup kami ini? Sudah cukup. Kenapa harus membuat keributan sebesar ini? Kak besar, Wang King Sun? Bukannya kamu bilang dia sudah pergi meninggalkan grup King Sun? Dengar-dengar kalian semua. Sangat tidak puas dengan grup Qingshan kami. Kalau begitu dengan adanya pertemuan dunia persilatan ini, mari kita bicara sejujur mungkin dan berdiskusi dengan baik. Tidak sama sekali. Anda sungguh bercanda mengatakan hal itu. Benar sekali, status dunia persilatan grup Qingshan kita ini memang layak didapatkan. Sungguh pantas mendapatkannya. Kalian berdua benar-benar sampah. Dulu dia membawa orang untuk mengacau di tempatmu dan merebut wilayahmu. Apa kamu masih bisa bersabar? Dan juga kamu sekarang hanya bisa menjaga 2 bar kecil itu. Apa kamu lupa siapa penyebabnya? Wang Qingshan, jangan melihatku begitu. Waktu kamu menetap di Sucheng dulu, kami bersaudara, sama sekali tidak pernah mencarimu masalah. Sekarang kekuatanmu sudah besar, malah tidak memberi kami jalan untuk hidup. Kalau sudah begini, maka jangan salahkan kami jika harus melawanmu
sampai titik darah penghabisan? Silakan saja dicoba. Kamu benar-benar pikir aku takut padamu? Sudahlah. Kita semua sudah bertikai begitu lama. Jika hari ini aku katakan, agar kalian mengambil kembali seluruh wilayah kalian itu, Apa katamu? Apa yang kamu katakan? Kak Besar, apa maksudmu dengan apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Jiang, bukankah kamu bilang bahwa aku akan selalu menjadi kak besarmu? Tapi, Aku tidak meragukan kemampuanmu, tapi kesuksesan yang besar mengundang banyak masalah. Aku takut saat aku sudah tiada nanti, kamu tidak akan sanggup menghadapinya. Aset di utara kota akan kukembalikan padamu, dan yang di selatan kota, ambillah kembali juga. Sedangkan untuk yang di timur kota, karena kamu tidak mau menyerahkannya, maka jagalah itu baik-baik sendiri. Rencana macam apa yang sebenarnya dia sembunyikan ini? Kenapa? Menerima kembali barang milikmu sendiri? Kamu malah tidak senang? Kak Besar, semua aset ini adalah harta benda yang dibangun dengan susah payah oleh semua saudara kita. Bagaimana bisa kamu mengembalikannya begitu saja? Membangun pondasi bisnis ini memang sangat sulit. Tapi berapa lama kamu bisa mempertahankannya? 1 tahun? Atau 2 tahun? Wang Qingsan, jangan pikir omong kosongmu itu dan beberapa janji palsu yang kamu berikan bisa membuat kami percaya apa sebenarnya maumu. Kata-kata saja tidak ada artinya. Jadi, bagaimana jika dengan ini? Ini adalah Restoran Muxuan, gedung pertemuan Sangzhou, semuanya adalah dari 3 tahun lalu, aset-aset yang telah dia ambil paksa. Ini semua adalah properti milikku di bagian selatan kota. Mungkinkah apa yang dia katakan itu semua benar? Wang Qingsan, aku sudah mengenalmu sejak 7 tahun lalu, tapi tidak pernah melihatmu memiliki hati nurani seperti ini. Katakanlah, apa sebenarnya tujuan busukmu? bukankah dengan begini kamu sama saja menjual saudara-saudara dari grup Qingshan begitu saja? Wang Qingsan, masih begitu muda. Sepertinya kamu sudah mulai pikun. Sampai-sampai bawahanmu pun tidak bisa kamu atur. Sampai mereka berani menarik kerah bajumu dan berteriak padamu. Orang-orangku bukan urusanmu untuk kau beri nasihat. Tujuanku memanggilmu kemari hari ini hanyalah untuk membuatmu menjadi saksi. Sepertinya, wanita itu benar-benar membuatmu hilang akal. Kenapa tidak bergegas selagi masih sempat, tanda tangani kontraknya, sebelum ada orang yang menyesal nanti? Benar-benar. Tunggu dulu. Jangan-jangan kamu menyuruh kami menandatangani kontrak perbudakan? Ada yang tidak beres? Kamu tidak mungkin ingin kami menandatangani kontrak perbudakan, kan? Berdasarkan aturan dunia bawah, selalu ada yang harus dikorbankan demi sesuatu. Katakan saja, apa yang kamu inginkan? Sangat sederhana. Mulai hari ini, grup Qingshan kami tidak akan berurusan lagi dengan kalian. Tapi jika aku memergoki kalian, berani terlibat dalam rentenir, kasino, dan bisnis semacam itu lagi, aku sendiri yang akan membuat perhitungan dengan kalian. Berhenti berpura-pura menjadi orang suci? Wang Qingshan, tanganmu itu sudah sangat kotor, lebih dari siapapun. Sekarang demi seorang wanita, kamu bahkan mau meninggalkan saudara sendiri? Xiao Jiang, kenapa mengikuti pecundang ini? Lebih baik bekerja denganku saja untuk mencari nafkah. Sialan, kamu cari mati. Apa sebenarnya yang diberikan Wang Qingshan padamu? Sampai kamu bisa begitu setia padanya? Xiao Jiang, sudah cukup pembicaraannya. Kalian bebas untuk menandatanganinya atau tidak.
Tapi setelah hari ini, jika kalian berani membuat kekacauan lagi, jangan salahkan aku jika tidak kenal ampun. Lihat betapa sombongnya dia. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai penguasa dunia, bawah di Suceng. Sampah. Bos, Apa kamu sungguh? Berpikir bisa pergi begitu saja? Aku akan memaksamu mengembalikan semua keuntungan yang telah kamu ambil selama bertahun-tahun ini. Semuanya sudah berakhir. Benar? Semuanya sudah berakhir. Besok kita akan berangkat? QQ? Kamu ingin pergi kemana? Dia bilang ingin pergi ke taman hiburan. Taman hiburan yang ada permen kapasnya. Baik. Besok kita akan pergi ke taman hiburan yang ada permen kapasnya. Hei, bos, Bagaimana situasinya? mereka berencana meninggalkan Suceng besok. Lihatlah betapa pengecutnya dirimu. Mobilku sudah sejauh ini dari dia. Kenapa kamu masih ketakutan begini? Bos, aku hanya memberikan saran untuk Anda. Iya, setelah ini hutang kita lunas. Tapi kamu harus membawanya ke hadapanku. Bos, orang dari grup Qingshan itu pasti akan menghabisiku kan? Jika kamu tidak pergi, aku akan menghabisimu sekarang juga. Bukan hanya itu, tapi akan kuhancurkan. Jangan banyak alasan. Berhenti mengulur waktu. Cepat bawa orang itu padaku, jangan buat aku menunggu terlalu lama. Silakan Anda lihat mau makan apa. Hari ini adalah hari terakhir. Setelah ini Anda tidak akan bisa makan di Suceng lagi. Luo. Zhao Changming. Sedang apa kamu di sini? Kamu benar-benar menganggap remeh ucapanku. Masih berani datang mengganggu Luo Yun? Tidak. Aku kesini bukan untuk meminta uang. Luo. Bisakah aku bicara sebentar denganmu? Tidak ada yang perlu aku bicarakan denganmu. Luo, aku tahu dulu aku telah bersalah kepadamu. Aku bersalah kepada Qiu Qiu. Kedatanganku hari ini hanya ingin meminta maaf padamu baik-baik. Mengingat kamu akan segera meninggalkan Suceng. Tunggu sebentar. Siapa yang memberitahumu kalau kami akan meninggalkan Suceng? Bicara, siapa yang mengutusmu kemari? Apa? Siapa yang mengutusku? Bukankah tadi Luo sudah mengatakannya? Aku tahu, kalau sebelumnya aku tidak memberikan kesan yang baik kepada kalian, tapi setiap orang pasti akan berubah. Bagaimanapun juga, aku ini mantan suami Luo dan ayah kandung dari Qiu Qiu. Masih berani kamu bicara begitu? Selama ini apa yang sudah kamu berikan untuk Qiu Qiu? Siapa bilang? Aku datang ke sini hari ini justru untuk membahas masalah itu. Mencariku untuk membicarakan hal itu? Apa yang bisa kamu berikan untuk Qiu Qiu? Kamu sendiri saja punya tumpukan utang di mana-mana. Hanya kamu yang boleh mengetahui masalah ini. Ayo, Qiu Qiu. Mari kita pergi bermain.
Cepat katakan. Ayo bicara di sebelah sana. Zhao Changming. Mau bicara di mana lagi? Di depan saja, sudah hampir sampai. Di depan itu. Lepaskan aku. Zhao Changming, lepaskan aku. Bawa dia pergi. Ibu Su, sudah lama kita tidak bertemu ya. Wang Dana, apa yang ingin kalian lakukan? Apa yang ingin kami lakukan? Tentu saja untuk menagih hutang. Luo, tolong selamatkan aku. Aku sudah bilang padamu sebelumnya. Aku sudah bercerai dengannya. Aku tidak punya uang. Bukannya kamu punya hubungan spesial dengan Wang Qingshan itu? Targetku sebenarnya bukanlah dirimu. Kamu ingin Wang Qingshan menyelamatkannya? Cuy, Su Luoyun, kamu benar-benar sudah punya kekasih baru dan melupakan cinta lamamu. Betapa teganya hatimu. Apakah kamu benar-benar tega melihatku sampai tiada? selama tahun-tahun kamu berhutang ini, bukankah setiap hari kamu selalu menyengsarakan aku dan anak kita? Aku bersusah payah bertahan hidup sampai sekarang. Akhirnya bisa hidup tenang dengan usahaku sendiri. Dan sekarang kamu masih ingin memanfaatkanku. Jangan mimpi. Kak Wang, mari kita bawa dia pergi lalu minta uang pada pria itu. Kamu berani mengatur cara kerjaku? Menjadi pria serendah dirimu benar-benar sangat memalukan. Jika bukan karena kamu memberitahuku bahwa Wang Qingshan adalah kekasihnya, apa menurutmu aku sudah datang ke sini bersamamu? Halo, Wang Qingshan, sekarang saatnya kamu membayar hutangmu. Lepaskan aku. Apa yang kalian mau? tenanglah. Aku pasti akan membawamu keluar dari sini hari ini. Kalian berdua menganggap aku tidak ada, ya? Wang Dana, di pintu kota sekali, di kedai makan sekali, aku sudah berkali-kali melepaskanmu. Apa kamu pikir aku ini orang yang bisa diremehkan? Di wilayah grup Helian kami ini, kamu masih berani bersikap sesombong itu? Tuan Wang, sepertinya kamu benar-benar tidak takut untuk menghadapi maut. Apa kamu tidak tahu aturan? Masalah jangan melibatkan keluarga. Apa kamu ingin membuat semua orang memusuhi kamu? Aku membuat semua orang murka. Justru kamulah yang memicu amarah orang banyak, Wang Qingshan. Selama bertahun-tahun ini, begitu banyak wilayah yang sudah kamu ambil alih. Tidak heran jika saudara-saudara dari Sucheng ingin menghabisimu. Itu sangat masuk akal, bukan? Jangan banyak omong kosong. Katakan saja, apa yang kamu inginkan, agar kamu bisa melepaskannya? Kalian dari kelompok grup Qingshan sudah terlalu lama menjadi bos besar. Bukankah sudah saatnya memberikan sedikit keuntungan bagi kami grup Helian? Katakan langsung apa maumu. Bagus, itu baru namanya jantan. Aku ingin semua wilayah kekuasaan kelompok grup Qingshan milikmu. Aku sudah meninggalkan grup Qingshan. Saat ini di grup Qingshan, aku tidak lagi memegang kendali. Jangan coba-coba berlagak bodoh di depanku. Bawahanmu yang bernama Xiao Jiang itu, dia bukan apa-apa. Lebih baik kamu patuhi perintahku. Kalau tidak, jangankan kekasihmu ini, nanti aku akan habisi semua orang di grup Qingshan. Saat itu menangis, pun sudah terlambat. Kalau kamu merasa bisa menangani grup Qingshan, silakan saja mencobanya. Mengenai dia, jika hari ini aku tidak bisa membawanya pergi, maka grup Helian milikmu itu tidak perlu ada lagi. Apa kamu pikir grup Qingshan milikmu itu sangat kokoh dan tak terpatahkan? Biar aku beritahu ya, tempurung kura-kura sekuat apapun tetap takut hancur dari dalam. Kamu sudah meninggalkan grup Qingshan begitu lama, hingga hari ini pastinya kabar baik akan segera terdengar. Hei, bicara lebih keras. Katakan supaya semua orang mendengarnya. Ada apa? Apa kamu bisu atau tuli? Bicara. Kak Besar, grup Qingshan sedang menyerang kita. Apa? Hanya grup yang busuklah yang tidak memiliki penyusup. Itu adalah prinsip yang kupelajari sejak awal. Mengenai beberapa sampah yang kamu atur itu, sudah lama aku singkirkan. Kak Besar, mata-mata yang Anda pasang di Helian memberitahuku bahwa Nyonya Besar telah diculik. Kami datang untuk membantu Anda. Keparat, beraninya bermain kotor padaku? Kita sama saja. Sialan, kekasihmu masih ada di tanganku? Semua jangan bergerak. Kak, cepat bawa kakak ipar pergi. Xiaogu, kapan kamu mengkhianatiku? Aku tidak pernah menjadi orangmu. Lupa memberitahumu, di ketiga grup ini ada orang-orangku.
Taktik yang hebat. Pantas saja hanya dalam beberapa tahun kamu menguasai seluruh Sucheng. Awalnya aku sudah berencana untuk meninggalkan Sucheng. Tapi kamu malah membuat masalah ini? Buat apa? Jangan berpura-pura menjadi orang suci. Atas dasar apa kamu memutus jalan rezeki kami? Menghalangi jalan rezeki orang lain itu adalah dosa besar? Jika sudah begitu, maka grup Helian harus berganti, bos. Tunggu, kumpulkan semua bukti kriminalitasnya. Semuanya tanpa terkecuali, lalu serahkan pada pihak berwenang. Urusan dunia bawah harus diselesaikan di sini. Habisi saja aku sesukamu. Wang Qingsan, jangan berani merusak aturan. Aturanku sudah lama berubah. Lebih baik kamu pikirkan baik-baik, bagaimana caranya menghabiskan sisa hidupmu di dalam penjara. Wang Qingsan, dasar kamu keparat. Ayo masuk dulu. Bagaimana volume penjualan akhir-akhir ini? Sangat bagus. Nyonya bos, malam ini ayo minum 2 gelas. Kamu lupa aku melarangmu minum? Pertikaian geng di Sucheng, tersangka utama Zhao Liang telah tiada setelah jatuh dari gedung. Semua itu sudah berlalu. Harum sekali.